Satu jenazah teridentifikasi oleh tim Inafis Polri yang merupakan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Korban berjenis kelamin laki-laki, seorang pramugara pesawat Sriwijaya Air. Tentunya keberhasilan ini juga satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 teridentifikasi oleh tim Inafis Polri atas nama Oki Bisma yang merupakan awak kabin Sriwijaya SJ182. Hingga kini proses identifikasi masih berlangsung dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan hasil antemortem dan postmortem. Hingga Senin sore, tim Inafis Polri mendapat 53 sampel DNA dari keluarga korban. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui perwakilan keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Senin siang. Budi mengucapkan bela sungkawa dan meminta keluarga korban bersabar menunggu proses pencarian. Budi Karya Sumadi bertemu 5 perwakilan keluarga korban Sriwijaya Air di Gedung 600 Angkasa Pura II, Tangerang, Banten. Budi menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban atas insiden jatuhnya pesawat SJ182. Ia meminta keluarga korban bersabar menunggu pencarian korban dan bangkai pesawat dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Oleh karenanya tadi kami mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan upaya-upaya pemerintah memaksimalkan usaha pencarian, memberikan instruksi pada pihak-pihak diantaranya Sriwijaya dan Jasara Harja. Tadi dalam diskusi ternyata bukan saja dari Pontianak dan Jakarta, tetapi ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bangka, ada yang dari Bandung, hingga menyebar. Harapannya pertemuan itu memberikan rasa aman dan kepastian keluarga korban mendapatkan satu care yang baik. Sementara itu, Jasara Harja segera menyerahkan santunan untuk para keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Direktur Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jawena telah memberikan sejumlah fasilitas bagi keluarga korban untuk proses identifikasi dan sebagainya. Pihak Jasara Harja akan segera menyerahkan santunan kecelakaan bagi keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Jasara Harja sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait hak perlindungan pada korban 62 penumpang. Dalam konferensi pers bersama Menteri Perhubungan dan Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Dirut PT Jasara Harja, Budi Raharjo, menyatakan penyaluran santunan akan dilakukan setelah proses identifikasi korban selesai dilakukan tim DVI Polri. Provinsi mulai hari kemarin dan hari ini, pertama menyampaikan tentang kondisi berduka cita dan juga kami memohonkan untuk bisa memperoleh persyaratan untuk penyelesaian santunan dari Jasara Harja. Dan santunan ini akan segera kami selesaikan setelah kami mendapatkan pengumuman resmi identitas para korban atau penumpang dari pihak DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jawena menyatakan telah memberikan sejumlah fasilitas bagi keluarga korban untuk proses identifikasi dan sebagainya. Dan dapat kami sampaikan pada sore hari ini bahwa kami sudah menyiapkan fasilitas bagi keluarga korban berupa penginapan di Hotel Mercure, berikut dengan family assistant untuk membantu para keluarga, dan kami akan melakukan secara maksimal untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan para anggota keluarga. Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban perihal santunan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah 5 warga Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. 5 warga tersebut terhitung masih satu keluarga. Sejak sore hingga malam, sejumlah kerabat dan teman kerja terus berdatangan ke rumah keluarga 5 warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga ini, sembari berharap ada keajaiban mendapat kabar terbaik mengenai anggota keluarganya yang menjadi penumpang di pesawat tersebut. 5 orang yang menjadi korban terhitung masih satu keluarga, yakni Rizky Wahyudi, Balita Arkana Nadib Wahyudi, Indah Halimah Putri, Nabila Anjani, dan Rosi Wahyuni. Menurut Elsa, keluarga korban, Rizky yang bekerja di Kalimantan sengaja memboyong anaknya yang masih berusia 8 bulan bersama istri beserta ibu dan sepupunya untuk tinggal bersama. Keluarga tidak menyangka pesawat yang ditumpangi keluarganya kecelakaan sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Sedianya pesawat dijadwalkan tiba di Bandara Supadio Pontianak pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Kita kan shock juga ya, kaget kan. Bener nggak, ayahnya udah gimana lah, nggak tahu lagi perasaannya, nelpon ke sana ke sini nanyain kabar benar atau enggak, teleponin semua yang ditelepon, mereka nggak ada yang aktif sama sekali teleponnya, sampai sekarang nggak aktif. Berarti ayah bilang ya udah itu pas pesawat mereka, dia bilang kan nggak ada pesawat lain karena hari ini mereka berangkat. Hingga kini pihak keluarga berharap tim SAR menemukan anggota keluarganya yang menjadi penumpang di pesawat tersebut. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 diketahui membawa 62 orang penumpang yang terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, dan 12 orang kru. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Keluarga mengikhlaskan kepulangan korban pesawat Sriwijaya Air, pasangan suami istri Muhammad Nur Kholfatullah dan istrinya Agus Munarmi di Ponorogo, Jawa Timur. Korban meninggalkan 2 orang anak di Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Suasana duka menyelimuti kediaman Mbah Salamun di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Ponorogo, Senin pagi. Warga berdatangan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Muhammad Nur Kholfatullah dan istrinya Agus Munarmi, 2 penumpang pesawat Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan. Isak tangis keluarga pecah saat keluarga dekat bersalaman. Sebelumnya, Pasutri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ini terbang dari Kalimantan menuju Ponorogo karena takziah meninggal ayahnya. Setelah sepekan lebih di rumah duka, Sabtu pagi mereka memutuskan untuk pulang ke Kalimantan dengan menumpang pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta menuju Kalimantan, hingga terjadi kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Kakak sudah merencanakan untuk kepulangan ke Kalimantan itu memang bergiliran, agar ibu tidak kesepian kan gitu. Kalau ditinggal bareng semuanya kan jadi sepi kan, bukan anak nanti kan gimana kan gitu. Terus Mas Khalif bilang saya tak duluan hari Sabtu kemarin sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu ya hanya pamit, mohon didoakan, kami sudah ada di dalam pesawat, sudah mau terbang. Mohon doanya semoga selamat, lancar sampai di tujuan, sampai di rumah. Itu saja. Korban meninggalkan 2 anaknya yang semuanya belajar di Pondok Pesantren Modern Gontor. Keduanya sudah diterbangkan ke Jakarta untuk mengetahui perkembangan secara langsung, termasuk mengikuti tes DNA. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyambangi rumah orang tua salah satu korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Makassar. Nurdin juga memberikan santunan kepada keluarga. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengunjungi rumah orang tua kandung dari Riko Mahulete, korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Perumahan Puri Asri, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Selain menyampaikan bela sungkawa, Nurdin Abdullah juga memberikan santunan untuk keluarga korban untuk meringankan beban keluarga. Keluarga pun diminta tetap bersabar sambil memanjatkan doa dan berharap agar seluruh jasad penumpang segera ditemukan tim SAR gabungan yang masih mencari di titik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Hingga hari ketiga pasca insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, sejumlah kerabat dan keluarga korban dari Riko Mahulete di Kota Makassar masih terus berdatangan. Kami juga ikut merasakan rasa duka yang dalam atas kejadian Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Kebetulan Riko itu adalah warga Sulawesi Selatan yang bekerja di PLN dan anak yang punya potensi yang luar biasa. Ya, tentu kami datang ke kediaman beliau untuk menyampaikan rasa duka atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jasadnya mudah-mudahan bisa kita temukan sehingga bisa lebih membahagiakan keluarga. Riko Mahulete menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 saat hendak bertolak ke tempat kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat dari Jakarta. Riko meninggalkan satu orang anaknya yang masih berusia 6 tahun 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Iwal Yusfin, iNews melaporkan.